Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di video ini ya. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan ngobrol kita ya. Ngobrol saja ini ya. Nggak usah nanti kalau ada beda pemahaman ya nggak usah dibikin serius, saya cuma ngobrol gitu ya. Nah, kenapa ini ya kita ngobrol, ngajak pemirsa ini, ngajak ngobrol biar pemirsa tahu obrolan kita saja. Kenapa ini pemahaman tentang obrolan kayak begini banyak yang beda paham gitu, atau gini aja, memahami Allah itu kok beda-beda gitu toh. Iya. Ada yang memahami Allah lewat jalan syariat, thariqah, makrifat, kok beda-beda. Ada yang memahami lewat keyakinan. Iya. Nah itu kenapa ya kok beda-beda, padahal Allah itu satu, sama gitu. Yang hidup, kalau kita tauhid ya, kita ngobrol tentang tauhid toh. Iya. Ngobrol tentang tauhid, ngobrol tentang ilmu ketuhanan. Tuhan. Allah itu satu, yang hidup satu, yang gerak satu, wujudnya satu. Tapi cara memahami antar ini kok beda-beda gitu ya. Para individu ya. Iya. Ya nggak cuma individu, golongan juga beda-beda gitu ya. Golongan juga beda-beda. Terus antar agama sudah beda-beda. Apalagi beda agama. Iya. Tapi Allahnya satu. Tuhannya satu maksudnya. Tuhannya satu, yang hidup satu, wujudnya satu. Ya tunggal itu. Ya tunggal. Tapi sampai dari dulu sampai sekarang cara memahami Allah itu beda-beda. Ya. Terus kenapa begitu ya? Karena ini loh. Dalam memahami Allah itu dasar ilmu yang didapat antar satu golongan dengan golongan lain beda. Iya. Antar orang satu dengan orang lain juga beda. Gitu toh. Sehingga cara memahami Allah juga akhirnya beda-beda. Ini hasilnya beda gitu. Hasilnya untuk memahami Allah beda. Dapatnya beda ya. Ini kita belajar kayak ini loh. Orang-orang ada cerita begini toh. 3 orang buta suruh pegang gajah. Ya, suruh pegang gajah itu yang satu pegang kuping. Itu sudah cerita terkenal ini ya. Masyhur ya. Cerita ini masyhur. Yang satu pegang kuping. Yang satu pegang kaki. Terus yang satu pegang ekor. Ya. Ini prinsip ini. Prinsip maksudnya prinsip mengapa memahami Allah beda-beda. Iya. Itu nggak bisa disamakan memahami Allah itu. Ya, karena dasarnya mereka pakai juga beda-beda. Iya. Ya. 3 orang buta ini, yang satu pegang ekor, yang satu pegang kaki, yang satu pegang kuping. Pegangannya sudah telinga. Beda, ya? Pegangannya sudah beda. Padahal yang dipegang satu. Iya. Yang dipegang apa? Gajah. Nama satu hewan. Satu wujud. Wujudnya gajah. Yang satu bilang gajah itu kayak pohon besar gitu. Iya. Ya, besar. Batang gitu ya. Batang kelapa lah, besar gitu. Yang satu kayak kipas. Kayak kipas karena pegang kuping. Iya. Yang satu kayak apa ya? Kalau Jawa pecut. Ya, ekor itu. Ya, karena pegang ekor. Iya. Gajah itu ya panjang. Kayak pecut ya gitu. Nah, itu mereka ternyata karena pegangnya beda-beda. Sehingga memahami gajah itu juga beda-beda. Kita persis kayak orang buta itu. Jadi kalau ada pertanyaan ditanya,
gajah itu seperti apa ya? Yang dipegang itu yang diucapkan. Yang dipegang itu. Kalau gajah itu kayak apa toh? Yang pegang kuping ya telinga, yang pegang telinga ya kayak kipas. Iya. Terus gajah itu kayak apa toh? Yang pegang kaki kayak pohon kelapa besar gitu. Yang pegang ekor ya kayak pecut. Ya. Itu karena apa? Mereka dasarnya yang memegang itu beda-beda. Ternyata kita itu persis kayak orang buta tuh. Iya, iya. Cara memahami Allah itu juga kayak orang buta. Ya. Kita memahami Allah itu yang satu tunggal, wujud satu, yang hidup satu. Itu kalau yang mereka belajarnya dasarnya yang didapat beda, ya beda lagi. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Ya, karena apa? Dasarnya yang didapat ilmunya beda. Iya. Sehingga memahami Allah juga beda. Ini sulit di Tapi sebenarnya satu tujuan itu ya. Sebenarnya ya Allah itu toh. Allah cari, itu. Cari Allah toh. Nah, kayak orang buta tiga tadi. Sebenarnya memahami gajah tadi. Iya. Yang ini kita memahami Allahnya. Ya, persis itu. Itu pelajaran sufi yang sangat hebat itu. Intinya apa tuh? Kita nggak boleh bertengkar. Yang penting kita terus berusaha untuk menuju Allah. Berarti yang jangan membedakan yang berbeda gitu Pak. Jangan membedakan yang berbeda, tapi jangan membedakan yang sama. Oh iya, iya. Jangan membedakan yang sama. Menyamakan yang beda. Iya. Yang beda ya sudah, tapi jangan membedakan yang sama. Iya. Yang sama menuju Allah, itu jangan dibedakan. Iya. Kalau syariatnya beda-beda ya jangan dibedakan. Iya. Perselingkuhan ini dari dulu. Iya. Karena cara memahami itu beda. Dasarnya untuk memahami juga beda. Iya. Itu orang-orang sufi dulu ya beda. Iya. Itu yang zaman-zaman Ghazali sudah. Itu sudah beda sama gitu, ya. Ibnu Taimiyah beda. Iya. Dari dulu juga begitu sama persis. Padahal yang disembah satu sama. Yang dituju satu, yang disembah satu, yang menghidupkan satu, Iya. yang hidup satu, ya. Wujudnya satu, ya itu. Tapi yang dipahamkan orang-orang itu beda-beda, tapi yang beda ini dikira bisa disatukan. Yaitu yang bahaya kan itu. Yang bahaya kan yang benar punya saya gitu. Iya. Oh. Ngukui lah. Ngukui Jawa ya. Yang benar punya saya, yang lain salah. Gitu. Oh. Yang benar nanti yang ketemu Allah cuma saya. Padahal ya tadi kayak pegang kakinya gajah itu. Pegang kakinya gajah, yang ngomong gajah ya kayak kaki itu tadi. Oh. Padahal pegang kakinya gajah. Tapi mereka yakin gajah ya kayak kaki. Iya, karena sudah apa ya? Yang ketemu ya itu, yang dihadapi. Dasarnya yang didapat cuma itu. Karena apa? Yang dipegang ya kaki. Yang dipegang kaki. Kalau yang lain tadi yang pegang kuping misalnya bilang kuping, yang pegang kaki tidak terima gitu. Nggak terima, enggak. Malah jadi beda kok gitu. Gitu ya. Rame, tetap rame dari dulu begitu. Ya tetap rame karena beda-beda dasar yang didapat. Hasilnya pun beda. Hasilnya beda. Berarti intinya di apa ya? Tujuannya saja lah. Tujuannya saja itu mesti sama maksudnya. Tujuannya sama. Iya. Tujuannya ketemu Allah. Caramu beda-beda ya monggo. Iya. Jangan disamakan. Iya. Tapi yang prinsipnya sama ya jangan dibedakan. Iya. Itu. Terus itu nanti yang sama-sama ketemu, ini malah nggak masalah loh. Mereka nggak bertengkar kalau sama-sama ketemu itu. Iya. Maksudnya yang dipakai akalnya sudah kamilah, itu ternyata satu itu. Oh ternyata engkau satu. Iya. Nggak ada yang lain, cuma engkau saja itu. Iya. Sehingga manusia itu senangnya cuma sama satu. Iya. Iya. Nah, yang satu, yang disenangi satu, yang wujud satu, itu baru tauhid bener itu satu toh. Iya. Tauhid itu Allah itu satu, yang
wujudnya satu, yang hidup satu, ya Allah sendiri, yang gerak-gerikkan ya Allah sendiri, satu, itu. Sehingga apa pengalaman dari 3 orang buta itu, pembelajaran dari 3 orang buta itu, kita tidak bisa untuk menyamakan pemahaman tentang Allah itu. Kita kayak orang buta ini. Kita kayak orang buta memahami Allah itu beda-beda. Contoh satu ya, orang-orang yang syariat itu yang dipakai memandang itu dohirnya saja. Itu dari dulu memang begitu. Ya, yang pakai dohirnya saja. Tapi orang hakikat yang dipakai batinnya. Batinnya memandang itu yang dipandang satu. Ya, itu yang dipandang satu, yang hidup satu, wujudnya satu. Orang syariat cuma lahirnya saja. Yang dipakai mata dohirnya, ini loh yang repot itu. Ya, yang dipakai mata dohir sama mata batin, disuruh sama, ya nggak bisa. Itu, nggak akan bisa. Tidak sepaham, Pak. Tidak yang selaras. Ya, tidak selaras. Nggak selaras. Ya bisa memahami satu yang mungkin yang hakikat bisa memahami, yang syariat ini yang mungkin nggak nutut. Nggak gitu. nutut. Sama karena saja kayak anak SD atau TK suruh memahami anak-anak kuliah. Iya, diajak ngomong nggak nyambung. Iya, diajak ngomong nggak nyambung. Betul. Tapi yang levelnya atas mungkin malah bisa memahami. Yang levelnya yang anak kuliah ya sudah anak SD yang memang begitu. Ya, gitu. Jadinya bisa rukun, toh. Iya, sudah biarin aja. Tapi yang rame itu malah anak SD-nya. Ngeyel gitu. Itu ngotot. Allah itu begini. Padahal ya kayak orang buta pegang kaki tadi. Iya. Orang buta pegang kakinya gajah gitu. Ya pemahamannya sampai di situ kalau sampai. Iya, pemahamannya cuma itu saja. Tapi akhirnya ramenya cuma yang di situ itu tuh, ramenya beragama itu, ramenya berspiritual itu, rame mencari Allah itu sebenarnya yang dituju cuma Allah. Ya sudah, kita kenceng menuju Allah, jangan toleh-toleh. Kalau toleh-toleh berarti nanti menyalahkan. Itu loh, menyalahkan tuh bukan kualitas kita loh, menyalahkan itu. Kalau orang buta tadi tahunya kaki, ya sudah biar tahu kaki. Tahunya kuping, ya sudah biar tahu kuping. Yang penting yakin itu gajah. Gitu yang penting yakin itu gajah, gitu aja. Yang penting meyakini, gitu aja. Punya diluruskan ya malah rame ya. Ya gontok-gontokan. Iya, jadinya cuma rame berspiritual. Itu. Nggak ada apa ya? Kedamaiannya nggak akan muncul. Yang pengen itu kan kedamaian. Soalnya tiga-tiganya buta, nggak bisa melihat wujudnya gajah. Iya, nggak bisa wujud, nggak bisa lihat wujud. Yang diucapkan kan yang dipegang ini. Yang dipegang, yang dipegang itu yang diungkapkan. Yang dirasakan, yang dipegang diungkapkan. Iya itu, yang dipegang yang jadi prinsip. Nah, itu. Itu ternyata itu ya. Sehingga kesimpulannya apa? Ternyata beragama rame itu dari dulu. Ya, sudah dari dulu, tidak usah jadi rame ya. Intinya kita lurus menghadap gitu aja. Menghadap, nggak usah toleh-toleh. Kualitas untuk menilai itu bukan kita, bukan kualitas kita. Kita lihat hatinya temennya, nggak tahu loh. Hatinya isinya apa, itu iman apa enggak juga tahu. Nggak tahu. Yang penting kita yakin sama-sama menuju Allah gitu aja. Menuju Tuhan kita masing-masing. Ya, nggak usah bikin rame dalam berspiritual. Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Saya kayak itu ya. Kalau ada salah mohon maaf ya. Kita cuma obrolan ya, ini bukan, kalau ada pemahaman yang beda ya jangan jadi ribut. Jangan bikin ribut lah. Jangan dipermasalahkan. Karena ini kita kayak orang tiga buta tadi. Ya. Kita sama-sama pegang yang beda-beda. Ya, saya kira itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Ora kena.